Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang pengertian pecahan, pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Ini untuk siswa kelas 7 semester 1. Baik, kita bahas dulu mengenai pengertian pecahan ya. Nah, pecahan akan kita bahas bahwa pecahan itu sebagai bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan. Maksudnya begini. Perhatikan ini gambar yang pertama, ini bangun lingkaran ya. Lingkaran ini kita bagi menjadi dua sama ya. Nah, ini bagian bawah dan bagian atas sama persis. Bayangkan kalau kalian misalnya mempunyai kue yang permukaannya berbentuk lingkaran, kemudian dibagi menjadi dua bagian sama. Nah, kemudian kita potong kue itu, misalnya menurut garis ini ya kita potong, kemudian ini kita arsir. Nah, maka bagian yang diarsir itu menunjukkan pecahan, gitu. Ini satu lingkaran atau satu kue tadi dibagi menjadi dua, berarti per dua. Nah, yang diarsir ada satu bagian, berarti 1/2. Jadi itu menunjukkan pecahan 1/2. Sekarang yang kedua, ini sebuah lingkaran dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, dibagi menjadi 3 sama. Kemudian kalau misalnya bagian ini kita arsir, bagian ini ya, yang ini kita arsir. Nah, ini kita arsir. Nah, maka bagian yang diarsir ini menunjukkan berapa per berapa. Nah, ini kan dibagi 3. Lingkaran ini bagi 3 berarti per 3. Yang diarsir satu bagiannya berarti menunjukkan menunjukkan pecahan 1/3. Ya. Kemudian yang ketiga. Ini sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 sama persis. 1, 2, 3, 4. Bagian ini kita arsir. Nah, maka bagian yang diarsir ini menunjukkan pecahan berapa per berapa. Ini kan dibagi 4, berarti per 4. Yang diarsir satu bagian, berarti 1/4. Begitu ya. Nah, berikutnya gambar yang keempat. Ini bangun persegi panjang. Ya, dibagi berapa ini? 1, 2, 3, dibagi 3. Kemudian bagian ini dengan bagian ini, daerah itu kita arsir. Nah, ini seperti ini. Nah, ya, berarti satu persegi panjang, ini satu persegi panjang dibagi 3, berarti per 3. Yang diarsir dua bagiannya, 1, 2, berarti ini. Berarti gambar ini menunjukkan pecahan 2/3, begitu ya. Nah, sekarang gambar keempat. Ini sebuah persegi, diagonal-diagonalnya digambar, sehingga persegi ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4 bagian. Sekarang bagian ini yang kita arsir. Dan ini. Nah, kalian perhatikan yang diarsir berapa bagian? Ya. Yang diarsir berapa bagian? Persegi ini dibagi menjadi 4, berarti per 4. Yang diarsir 3 bagiannya, berarti pecahan menunjukkan pecahan 3/4. Kemudian gambar yang terakhir, saya rasa sudah jelas ya. Gambar yang terakhir, ini sebuah persegi panjang dibagi menjadi berapa ini? 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagian yang ini kita arsir. Nah, ini. Ya. Satu persegi panjang ini dibagi 6, berarti per 6. Yang diarsir ada 2 bagian, berarti gambar ini, daerah yang diarsir ini menunjukkan pecahan 2/6. Begitu ya, mudah kan? Sekarang kita lanjutkan. Melihat hasil tadi 1/2, 1/4, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4, dan 2/6, maka bentuk pecahan itu ya bentuk
pecahan. Itu dilambangkan dengan A per B. Ya, A dan B ini merupakan bilangan bulat. A dan B adalah bilangan bulat, gitu. A dan B adalah bilangan bulat. Ada syaratnya, dan B-nya, ini B-nya yang bagian bawah ini ya, dan B tidak sama dengan 0. Jadi B-nya nggak boleh 0 ya. Mengapa? Karena B-nya 0 berarti pembaginya 0. Nah, A per 0 pelajaran yang lalu kan tidak didefinisikan ya. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwa A itu disebut apa yang bagian atas? Bagian atas disebut pembilang, A disebut pembilang, dan bagian bawah yaitu B disebut penyebut. B disebut penyebut. Mudah ya ini? SD pun sudah diajari ini ya. Nah, ini mengulang kembali pengertian pecahan. Sekarang kita pelajari tentang pecahan senilai. Nah, ini ada 4 buah lingkaran. 1, 2, 3, 4. Kalian umpamakan sebuah kue juga boleh ya. Kue yang permukaannya berbentuk lingkaran. Kita anggap kue saja ya, biar mudah ya. Nah, ini kue yang pertama, kue 1, kue 2, kue 3, kue 4 yang masing-masing permukaannya berbentuk lingkaran yang sama, ukurannya sama ya. Nah, sekarang pada kue pertama ini yang diarsir bagian ini. Nah, maka menunjukkan pecahan 1/2 karena kue ini dibagi 2. Sekarang kue yang kedua ini dibagi 4. Yang kita arsir yang ini. Nah, ini. Ayo menunjukkan pecahan berapa per berapa? Dibagi 4, berarti per 4. Yang diarsir 2 bagian, berarti 2/4. Begitu ya. Terus yang ketiga. Kue yang ketiga ini dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian yang kita arsir ini. Nah, yang kita arsir itu. Maka ini per 6, itu karena kue ini dibagi 6. Yang diarsir ada 3 bagian, berarti 3/6. Nah, sekarang kue yang terakhir dibagi menjadi berapa? 8 kan? Nah, yang kita arsir daerah ini. Maka yang diarsir ini berapa bagian? Kue itu dibagi 8, berarti per 8. Yang diarsir ada 4 bagian, berarti 4/8. Sekarang kita perhatikan, ya, daerah yang diarsir pada keempat gambar ini, luasnya bagaimana? Ya, luasnya ini sekian kan? Nih, juga sekian ya, berarti sama aja dengan separohnya lingkaran. Ini juga sama kan? Nah, ini juga sama. Jadi luas yang diarsir pada gambar ini adalah sama. Jadi luas daerah yang diarsir itu sama. Ya, luas daerah yang diarsir sama. Berarti pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 nilainya sama ya. Jadi pecahan 1/2 nilainya sama dengan pecahan 2/4, nilainya sama dengan pecahan 3/6. Ya. Nah, itu. Jadi sekarang perhatikan. Kalau begitu, bagaimanakah cara menentukan atau cara untuk memperoleh pecahan yang sama? Nah, ini 1/2 sama dengan 2/4. Gitu? Nah,
Kalau 1/2 dijadikan 2/4, berarti kan ini pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya dikalikan 2. Berarti pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Demikian juga dari 1/2 ke 3/6. Ya. Nah, maka 1 ke 3 dikali 3, 2 kali 3 adalah 6. Berarti 1/2 sama dengan 3/6 bisa kita peroleh dengan cara pembilang dan penyebut dikalikan dengan 3. Nah, kalau misalnya dibalik, ya, ini 1/2 tadi kan sama dengan 2/4. Sekarang kalau dibalik, 2 ke 1, ini kan berapa? Dibagi 2. 4 ke 2, ini juga dibagi 2. Nah, berarti 2/4 sama dengan 1/2. Maka sebuah pecahan bisa kita menentukan pecahan yang nilainya sama, yaitu bisa dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Jadi, cara untuk memperoleh pecahan yang sama, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya, bisa kita pahami ya. Jadi, untuk memperoleh pecahan yang senilai, maka pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah menyederhanakan pecahan. Nah, ini ada sedikit kaitannya dengan pecahan senilai ya. Nah, caranya pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Ingat, menyederhanakan, arti kata menyederhanakan di sini adalah dari yang nilainya besar dijadikan nilai yang paling kecil ya. Nah, contohnya misalnya ini. Pecahan 25/30. Ini bisa kita sederhanakan ya. Caranya pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, kira-kira dibagi berapa ini? 25/30 ini sama-sama habis dibagi 5. Berarti pembilangnya 25. Kita bagi dengan 5, penyebutnya 30 juga kita bagi dengan 5. Sehingga sama dengan 25 dibagi 5 hasilnya 5, kemudian 30 dibagi 5 hasilnya 6. Begitu ya. Jadi 5/6 adalah pecahan yang paling sederhana dari pecahan 25/30. Kita lanjutkan sekarang contoh yang B. 48/64. Nah, ini ya. Nah, kira-kira pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang berapa? Ini baik 48 maupun 64 itu sama-sama habis dibagi 2, sama-sama bilangan genap kan? Berarti 48/64. Ini kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. Maka hasilnya berapa? 24/32, ya kan? Nah, kemudian ini masih bisa disederhanakan lagi dengan cara dibagi 2 lagi kan? Nah, maka menjadi berapa? 24 dibagi 2 hasilnya 12/32 dibagi 2 hasilnya 16. Masih bisa disederhanakan lagi. Bagi 2, bagi 2. Berapa ini? 6/8, ya kan? Nah, masih bisa dibagi 2 lagi. Yaitu berapa? 3/4. Jadi pecahan 3/4 itu ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Merupakan pecahan yang paling sederhana dari pecahan 48/64. Nah, apakah ada cara yang lebih pendek sehingga tidak perlu sepanjang ini? Nah, ini dengan banyak latihan, maka kita nanti akhirnya akan bisa dengan cara yang lebih pendek. Misalnya begini ya. 48/64. Nah, ya,
maka kita berpikir bilangan terbesar yang dapat dipakai untuk membagi habis kedua bilangan ini, yaitu bilangan berapa. Nah, jadi kalau kita bisa pembagiannya sudah lancar, maka bisa menyederhanakan pecahan itu akan mudah sekali ya. 48 dengan 64 sama-sama habis dibagi 16 ya. 48 bagi 16, 64-nya juga dibagi 16. Nah, 48 dibagi 16 hasilnya 3, 64 dibagi 16 hasilnya 4. Jadi, kalau pembaginya ini kita dapatkan bilangan dengan mudah ya, misalnya yang paling besar yang dapat dipakai untuk membagi habis kedua bilangan ini, maka nanti kita langsung mendapatkan nilai yang paling sederhana, yaitu 3/4. Sama kan hasilnya? Nah, oleh karena itu kita harus rajin berlatih supaya dalam perhitungan seperti ini kita bisa dengan cara yang lebih cepat. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.